Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang apa itu material komposit. Kami akan mempresentasikan dari slide bagian yang kedua sampai dengan slide bagian yang ketujuh. Yang pertama menjelaskan ialah saya sendiri, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Fauzan Zahran Iksan, dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Putra Tifa Monando. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Julia Juleta. Perkenalkan, nama saya Olivia Rizky Wulandari dengan NIM 3432001060. Saya dari kelas 4C TPPU. Saya akan menjelaskan pengertian tentang material komposit. Saya akan menjelaskan slide bagian yang kedua. Pasti teman-teman bertanya, apa itu material komposit? Material komposit ialah dua atau lebih bahan kimia yang berbeda yang bila digabung memiliki sifat yang lebih baik daripada individu bahan. Komposit bisa alami ataupun sintetis. Salah satu contoh komposit alami ialah kayu, kombinasi dari serat selulosa yang memberikan kekuatan dan lignin berupa lem yang mengikat dan menstabilkan serat. Bambu atau material yang berongga adalah komposit kayu yang sangat efisien. Struktur ini menghasilkan struktur yang sangat ringan namun kaku. Tiang pancing dan poros tongkat golf meniru desain alami ini. Pada tahun 1940-an, industri pesawat terbang mulai mengembangkan serat sintetis untuk menyempurnakan desain pesawat. Sejak saat itu, material komposit semakin banyak digunakan. Ketika komposit disebutkan, kebanyakan orang hanya memikirkan fiberglass atau mungkin grafit atau Kevlar. Material komposit saat ini telah banyak digunakan dalam dunia dirgantara karena kekuatan serta kekakuannya terhadap beratnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan baja dan aluminium. Serta arah seratnya dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan pembebanan sehingga penggunaannya efisien. Selain itu, material komposit dapat dibentuk kontur yang aerodinamis dengan lebih fleksibel dibandingkan bahan lainnya karena dibentuk menggunakan cetakan. Material komposit yang sangat sering digunakan pada industri dirgantara adalah karbon fiber, boron, fiberglass, serta Kevlar. Tidak hanya bahan dasar tersebut pada struktur pesawat terbang untuk memperoleh paduan karakteristik yang sempurna, dapat pula dipadukan bahan-bahan fiber tersebut dengan aluminium baik dalam bentuk lembaran ataupun honeycomb, yang biasa dikenal dengan istilah sandwich. Untuk menganalisa struktur pesawat terbang dan pemilihan materialnya, metode yang saat ini paling umum adalah menggunakan finite element method yang disingkat menjadi FEM atau finite element analysis yang disingkat menjadi FEA. Dengan metode ini, kita dapat memprediksi tegangan dan deformasi, bahkan sisa umur dari struktur. Komposit dimulai dalam penerbangan, tetapi sekarang dianut oleh banyak industri lain termasuk balap mobil, barang olahraga, dan perahu, serta penggunaan industri pertahanan. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan slide ketiga dan keempat tentang komposit. Salah satu materialnya disebut fase penguat, berbentuk serat, lembaran, atau partikel, dan tertanam dalam material lain yang disebut fase matrik. Biasanya bahan penguat kuat dengan kepadatan rendah, sedangkan matrik biasanya merupakan bahan yang ulet atau tangguh. Komponen bahan komposit terdiri dari reinforcement, matrik, dan interface. Reinforcement adalah bagian dari komposit yang berfungsi sebagai penguat. Bahan tambahan ini biasanya hanya diberikan pada matrik tidak lebih dari 50%. Apabila terlalu banyak, ikatan antara reinforcement dan matrik menjadi tidak maksimal, sehingga dapat menurunkan sifat komposit yang dihasilkan.
Salah satu hal yang dihindari dalam menentukan bahan reinforcement adalah memiliki mechanical properties yang lebih rendah dari matrik yang akan digunakan. Reinforcement terdiri dari 1 gelas, 2 karbon, 3 organik, 4 boron, 5 keramik, 6 metalik. Untuk gelas, harganya lebih murah, namun memiliki kualitas kekuatan yang lebih tinggi. Untuk karbon, bersifat low density dan low thermal expansion. Serat karbon banyak dikombinasikan dengan grafit dan karbon dalam bentuk amorphous. Untuk baron, memiliki modulus elastisitas yang sangat tinggi, namun sayangnya harganya relatif mahal. Makanya bahan ini hanya untuk limited applied, seperti pada bahan-bahan aerospace yang membutuhkan ketelitian tinggi. Untuk keramik, sering digunakan sebagai penguat komposit adalah silikon karbid dan aluminium oksid. Kedua material ini memiliki modulus elastisitas tinggi dengan nilai densitinya yang rendah. Metal banyak digunakan sebagai penguat pada PMC atau polimer matrik komposit. Serat baja yang digunakan dapat berupa serat yang memanjang atau bentuk-bentuk potongan kecil-kecil. Matrik material. Matrik material adalah bagian terbesar dari sebuah bahan komposit yang akan ditingkatkan mechanical properties-nya. Biasanya matrik memiliki persentase volume lebih besar dari 50 dari bahan komposit. Selain bahan sebagai bahan utama, matrik diharapkan juga memiliki kemampuan mengikat reinforcement dengan baik. Dengan begitu, maka serat yang berperan sebagai reinforcement akan lepas. Matrik material terdiri dari polimer, metal, dan keramik. Untuk polimer, sebagai reinforcement atau penguatnya bisa menggunakan bahan logam atau keramik. Untuk metal, menggunakan metal atau logam sebagai matriknya, sedangkan untuk penguatnya bisa bermacam-macam seperti keramik, polimer, dan logam yang lain. Untuk keramik, untuk reinforcementnya bisa menggunakan logam atau jenis keramik yang lain. Interface atau antarmuka. Interface adalah daya ikat antara matrik dan penguat pada sebuah komposit yang bekerja hanya pada bagian luar permukaan reinforcement yang bersinggungan dan matrik. Terdiri dari bonding atau ikatan dan surface atau permukaan. Sekitar 90% dari semua komposit yang diproduksi terdiri dari serat kaca dan resin polyester atau vinylester. Komposit secara luas dikenal sebagai plastik bertulang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nando. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan lanjutan slide nomor 4 dan nomor 5 kelompok 1. Nah, di slide nomor 4 ini jadi kita diperlihatkan mengenai komposit material di honeycomb atau lapisan seperti sarang madu. Nah, di sini bahan yang jadi sandwich. Di sini saya akan menjelaskan. Jadi komposit materi ini seperti misalnya sandwich atau bahan yang diapit. Jadi bahan yang diapit ini dapat dibuat atau dibentuk seperti bentuk padat seperti kayu ataupun seperti rangkaian kerut tipis dari suatu material atau bahan tersebut. Nah, itu tuh biasanya tuh digunakan atau digabungkan dan ditempatkan secara N atau on seperti itu. Nah, jadi lapisan lapisan dieliminasi. Lapisan yang ada di dalam eliminasi tersebut itu dia adanya seperti kayu yang dimana kayu tersebut itu dipergunakan sebagai bahan inti pada saat pembuatan material komposit. Biasanya ini jenis kayu yang dibuat ini adalah kayu berbahan balsa kayu, yang dimana balsa kayu ini tuh sangat memiliki banyak atau sangat memiliki rendahnya density tersebut, jadi rendah low density. Nah, seperti itu. Nah, setelah mengetahui kayu yang dipakai, setelah itu si kayu tersebut dipotong dan disimpan secara melintang. Setelah itu kayu tersebut diapit lagi kembali sehingga disatukan dengan lapisan yang dinamakan sebagai
lapisan resin atau metal, sehingga si material tersebut menguat seperti itu. Nah, konstruksi ini juga membuat material yang sangat ringan namun kuat. Jadi si material ini tuh, komposit ini tuh sangat ringan dibaut, tapi kuat untuk digunakan dalam struktur pesawat. Misalnya contohnya kegunaannya itu di floor, lantai, atau di panel, ataupun di secondary pada pesawat udara. Seperti misalnya di skin, arkap skin, seperti itu. Nah, pada saat misalnya tadi kan udah dijelasin, kalau misalnya udah dipasang si sandwichnya ini atau si bahan yang diapitnya ini, itu akan cepat mengering, tetapi dia kuat seperti itu. Selain itu dia memiliki density-nya tinggi, tadi rendah sekarang jadi tinggi. Nah, seperti itu. Dan di slide nomor 5 juga ini, jadi bahannya tersebut itu bisa menggunakan misalnya dari fiberglass itu yang warna putih, bahan warna putih, fiberglass, aluminium, atau misalnya karbon ataupun busa seperti misalnya poliuretan yang memiliki rentang temperaturnya itu tinggi, seperti itu. Nah, ini selanjutnya ini ada di slide 5. Nah, slide 5 ini kita melihat gambar yang dimana dia menjelaskan itu mengenai mengenai bahaya terhadap diri kita komposit. Jadi bahaya komposit itu ada terhadap pada saat pemakaian. Jadi kita harus berhati-hati dalam pemakaian komposit tersebut. Nah, itu tuh bahayanya tersebut itu bahaya terkena tangan, iritasi terhadap tangan, iritasi terhadap mata, ataupun yang bisa membuat tubuh kita ini tidak enak. Jadi harus safety penggunaan si komposit tersebut. Nah, dalam itu juga ada kegunaannya juga, kelebihan yang sangat biasa umum di komposit tersebut. Komposit tersebut itu dia kuat, tetapi dia sangat ringan. Seperti satu contoh seperti itu. Yang kedua itu dia lebih murah dicari bahan-bahannya tersebut di umum ataupun di mana, di toko-toko, dan memiliki kekuatan yang tinggi dari bahan-bahan material lainnya bisa ada, seperti itu. Beberapa kekurangan yang dimiliki material komposit yaitu tidak tahan terhadap crash atau tabrak, beban shock atau kejut dibandingkan dengan metal, kurang elastis dan lebih sulit dibentuk secara plastis. Bahan komposit memiliki banyak keunggulan, di antaranya berat yang lebih ringan, kekuatan yang lebih tinggi, tahan korosi, dan memiliki biaya perakitan yang lebih murah karena berkurangnya jumlah komponen dan baut-baut penyambung. Kekuatan tarik dari komposit, serat karbon lebih tinggi daripada semua paduan logam. Contohnya adalah fiberglass. Fiberglass adalah jenis umum dari plastik yang diperkuat serat menggunakan serat kaca. Serat dapat disusun secara acak, diratakan menjadi lembaran atau biasa disebut tikar untai incang, atau ditenun menjadi kain kaca. Tentunya lebih murah dan lebih fleksibel daripada serat karbon, lebih kuat daripada banyak logam berdasarkan beratnya, non-magnetik, non-konduktif, transparan terhadap radiasi. Elektromagnetik dapat dibentuk menjadi bentuk yang kompleks. Secara kimiawi inert dapat banyak keadaan. Aplikasi termasuk pesawat terbang, kapal, mobil, bak mandi, septic tank, tangki air, atap, pipa, papan seluncur, dan kulit pintu eksternal. Jadi, kesimpulannya adalah hasil dan pembahasan diperoleh
bahwa komposisi komposit polipropilena serat kenaf yang paling baik adalah 30% tanpa penambahan talc 0,8% karena memiliki sifat mekanik kekuatan tarik yang cukup tinggi dan lentur. Salah satu komponen mobil yang berukuran kecil atau biasa disebut small size bodywork part.